semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas reguler D, yang beranggotakan rekan saya, Claudia Ratnaningsi, Ejra Natasha Huta Barat, Siti Fadila Ainis Regar, dan Yasinta Teresia Claudia Malam. Di video kali ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam kajian linguistik, yaitu aspek-aspek semantik. Di video ini, kita akan mengupas 4 aspek utama dalam semantik, yaitu ada tanda, lambang, konsep, dan juga penamaan. Masing-masing aspek ini memiliki peran penting dalam membentuk makna dalam bahasa. Jadi, pastikan teman-teman menyimak hingga akhir ya. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu semantik? Kata semantik berasal dari kata Yunani sema atau kata benda yang berarti tanda atau simbol. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti untuk menandai atau untuk melambangkan. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode, atau lambang lain. Baiklah, di sini kita akan membahas aspek yang pertama, yaitu tanda. Tanda dalam semantik itu adalah sesuatu yang menjadi pengganti ataupun mewakili hal lain yang memerlukan interpretasi agar dapat dipahami maknanya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, tanda diartikan sebagai sesuatu yang menjadi alamat ataupun yang menyatakan sesuatu. Contohnya seperti ketika kita melihat tomat yang berwarna merah merupakan tanda bahwa tomat tersebut sudah matang dan siap untuk dipetik atau dimakan. Tanda tidak selalu bersifat langsung, melainkan tanda ini bisa juga bersifat konvensional. Menurut teori semiotik yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure dan Carles Sanders Peirce, tanda ini terdiri dari 2 unsur utama, yaitu penanda ataupun signifier yang berupa bentuk fisik tanda seperti bunyi ataupun gambar, dan yang kedua yaitu tanda ataupun signifier yang berupa konsep atau makna mental yang terkait dengan penanda tersebut. Misalnya itu kata rumah sebagai penanda akan memunculkan gambaran mental tentang sebuah bangunan tempat tinggal sebagai petandanya. Tanda dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan asal-usulnya, yaitu tanda alamiah, tanda buatan, dan tanda konvensional. Nah, tanda alamiah adalah tanda yang muncul dari alam dan dapat dikenali melalui pengalaman. Misalnya, hari mendung sebagai tanda akan turun hujan, asap sebagai tanda adanya kebakaran, dan petir sebagai tanda hujan lebat akan datang. Dan tanda buatan adalah tanda yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memberikan petunjuk, informasi, ataupun makna tertentu berdasarkan kesepakatan ataupun konvensi sosial. Tanda ini tidak muncul secara alami, melainkan dirancang dan digunakan dalam konteks komunikasi atau penanda tertentu. Contoh tanda buatan ini misalnya adalah rambu lalu lintas yang dibuat untuk mengatur pengguna jalan seperti lampu merah yang menandakan berhenti ataupun tanda larangan merokok di tempat-tempat umum. Yang ketiga itu yaitu tanda konvensional. Jadi tanda konvensional ini adalah tanda yang maknanya disepakati secara sosial seperti bahasa, lambang, dan juga simbol. Contohnya adalah lambang palang merah yang menandakan organisasi kemanusiaan atau rumah sakit, serta warna merah pada lampu lalu lintas yang menandakan perintah berhenti. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tanda sangat berperan dalam komunikasi dan juga interaksi sosial. Contohnya, lambaian tangan adalah tanda untuk menyapa ataupun memanggil. Anggukan kepala adalah tanda persetujuan, dan rambu lalu lintas adalah tanda yang memberikan petunjuk ataupun peringatan kepada pengendara. Semua tanda-tanda itu berfungsi sebagai alat komunikasi yang menghubungkan bentuk fisik dengan makna tertentu yang dipahami oleh penerima tanda. Jadi secara keseluruhan, tanda dalam semantik merupakan elemen fundamental yang menghubungkan bentuk fisik dan juga fenomena dengan makna yang diinterpretasikan oleh manusia. Tanda tidak hanya terbatas pada bahasa, tetapi juga mencakup berbagai fenomena di sekitar kita yang dapat memberikan petunjuk ataupun informasi melalui hubungan representasi dan juga interpretasi. Selanjutnya kita akan membahas lambang. Lambang adalah sesuatu seperti tanda atau lukisan, tulisan, perkataan yang menyatakan suatu hal yang mengandung suatu makna tertentu. Lambang atau simbol merupakan tanda yang bersifat konvensional yang dihasilkan manusia melalui alat ucapnya. Menurut Plato, lambang atau simbol adalah kata dalam suatu bahasa, sedangkan makna adalah objek yang kita hayati di dunia berupa rujukan yang ditunjuk oleh lambang tersebut.
Contohnya, bendera sang merah putih, yang dimana merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Contoh yang kedua yaitu rumah. Rumah melambangkan tempat tinggal. Contoh yang ketiga, gambar padi dan kapas pada burung Garuda Pancasila sebagai lambang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam semantik, konsep adalah gagasan atau makna mental yang terbentuk di dalam pikiran manusia ketika kita mendengar atau membaca suatu lambang, kata, atau tanda bahasa. Konsep ini bersifat mental dan abstrak karena tidak terlihat secara fisik tetapi hidup dalam ingatan, pemahaman, dan persepsi seseorang. Konsep inilah yang memungkinkan seseorang memahami arti dari kata yang didengarnya. Misalnya, ketika seseorang mendengar kata kucing, di benaknya akan muncul gambaran tentang hewan berbulu, berkaki 4, sering dipelihara. Gambaran mental ini disebut konsep. Namun, konsep tidak selalu sama antara satu orang dengan orang lain karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pengetahuan, budaya, dan lingkungan sosial. Dalam teori segitiga makna oleh Ogden dan Richard, konsep disebut juga sebagai thought atau reference, yaitu representasi mental yang menghubungkan lambang atau kata dengan referen atau objek nyata di dunia. Nah, konsep ini bersifat subjektif dan berada dalam benak penutur bahasa. Sehingga sebelum seseorang menggunakan suatu lambang, di benaknya sudah ada konsep tertentu mengenai objek yang dimaksud. Teori segitiga makna oleh Ogden dan Richard tahun 1923 atau yang dikenal dengan teori segitiga makna, the meaning triangle, menjelaskan hubungan antara kata sebagai simbol, konsep atau reference, dan objek nyata atau referen. Yang pertama itu adalah simbol, yaitu lambang atau kata. Bentuk bahasa, misalnya kata kucing yang digunakan untuk mewakili sesuatu. Yang kedua reference, yaitu konsep atau pikiran, yakni makna atau pengertian yang muncul dalam pikiran kita saat mendengar kata tersebut. Yang ketiga yaitu referen atau objek nyata. Nah, objek nyata ini di dunia luar yang dirujuk oleh kata tersebut. Lantas, apa hubungan antar unsur dalam segitiga makna? Nah, tiga unsur ini saling berkaitan dalam proses memahami bahasa dan makna. Yang pertama itu adalah hubungan langsung antara simbol dan konsep. Nah, ini adalah hubungan langsung antara simbol dan konsep dalam pikiran. Artinya, ketika seseorang mendengar atau membaca suatu kata, kata itu akan membangkitkan makna atau gambaran tertentu dalam pikirannya. Contohnya, ketika mendengar kata pelangi, kita langsung membayangkan lengkungan cahaya berwarna-warni di langit setelah hujan. Baru hubungan langsung antara konsep dan referen. Hubungan ini juga bersifat langsung, yaitu antara konsep dalam pikiran dan benda nyata atau referen yang dimaksud. Setelah kita punya konsep tentang sesuatu, kita bisa menghubungkannya dengan objek nyata di dunia. Contoh, konsep tentang pelangi dalam pikiran kita bisa dicocokkan dengan pelangi yang terlihat di langit sore tadi setelah hujan. Yang kedua adalah hubungan tidak langsung, yaitu antara simbol dan referen. Hubungan antara simbol dan benda nyata atau referen tidak langsung. Kata tidak menunjukkan langsung kepada objek di dunia nyata, melainkan harus melalui konsep terlebih dahulu. Artinya, kita memahami benda nyata bukan langsung dari kata, tetapi dari konsep yang dibangkitkan oleh kata tersebut. Contoh, kata pelangi tidak langsung menunjuk ke pelangi yang tampak di langit, tetapi kata itu membangkitkan konsep pelangi dalam pikiran. Lalu dari konsep itulah kita memahami bahwa kata itu merujuk pada pelangi yang muncul setelah hujan. Contoh yang kedua itu adalah simbol meja. Konsepnya ialah perabot berkaki 4, datar, digunakan untuk meletakkan barang, menulis, atau bekerja. Referennya itu ialah meja belajar di kamar atau meja guru di kelas. Nah, hubungan antara langsungnya itu yaitu simbol dan konsep. Kata meja sebagai simbol membangkitkan konsep dalam pikiran kita bahwa meja itu adalah gambar sebuah perabot
berkaki 4 dengan permukaan datar yang biasa digunakan untuk bekerja atau belajar. Konsepnya dengan referen. Nah, hubungannya ini merujuk pada objek nyata atau referen di dunia, seperti meja guru yang ada di kelas atau meja belajar yang ada di kamar. Sedangkan hubungan tidak langsungnya, yaitu antara simbol dan referen, bahwa kata meja tidak langsung menunjuk ke meja tertentu di dunia nyata. Kita tidak otomatis tahu meja mana yang dimaksud hanya dari kata itu. Kita harus memahami dulu konsep tentang meja di pikiran kita, baru kita bisa menghubungkan kata itu dengan meja nyata. Misalnya, meja guru yang ada di kelas. Nah, kesimpulannya dapat kita ambil bahwa dalam komunikasi, simbol atau kata hanya bisa dipahami jika kita memiliki konsep dalam pikiran, dan konsep itulah yang menghubungkan kita dengan benda nyata di dunia atau referen. Tanpa konsep, simbol hanyalah suara atau tulisan tanpa makna. Oleh karena itu, memahami makna kata membutuhkan proses mental yang melibatkan pengalaman, pengetahuan, dan persepsi kita terhadap dunia nyata. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penamaan. Penamaan artinya adalah proses memberikan nama pada sesuatu. Menurut KBBI, penamaan adalah cara atau proses menamakan. Sementara menurut Kris Dalaksana tahun 1993, penamaan adalah proses mencari kata atau lambang bahasa untuk menyebutkan benda, ide, atau peristiwa. Biasanya menggunakan kata yang sudah ada atau menciptakan kata baru. Nah, setiap benda, makhluk hidup, kegiatan, dan peristiwa di dunia ini memiliki nama. Nama itu muncul karena kebiasaan hidup manusia yang sangat beragam dan kompleks. Kata nama membantu manusia untuk mengenali dan membedakan sesuatu. Nah, kenapa suatu nama bisa muncul atau sebab penamaan? Yaitu alasannya yang pertama adalah peniruan bunyi. Nah, nama ini muncul karena menirukan suara dari benda atau makhluk tersebut. Contohnya diberikan nama kokok karena menirukan suara ayam jantan atau kukuruyuk. Lalu yang berikutnya diberikan nama detak karena menirukan suara detak jantung atau duk 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 seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah penamaan karena penyebutan bagian. Nah, maksudnya di sini adalah nama hanya menyebutkan satu bagian saja, tapi maksudnya adalah sudah mencakup seluruh keseluruhan dari benda atau orang itu. Contohnya atap, berarti seluruh rumah. Dalam kalimat ia tidak memiliki atap lagi. Artinya, ia sudah tidak memiliki rumah lagi. Lalu yang berikutnya mulut, itu mewakili orang. Dalam kalimat, banyak mulut yang harus diberi makan. Maksudnya di sini adalah banyak orang yang harus diberi makan. Lalu berikutnya adalah penamaan berdasarkan penyebutan sifat khas. Nah, maksudnya nama diberikan berdasarkan sifat khas dari benda atau makhluk tersebut. Di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama, berdasarkan sifat fisik atau penampilan. Contohnya, diberikan nama kupu-kupu karena dia terbang dengan sayapnya seperti kupu atau berayun dengan lembut. Lalu yang berikutnya adalah berdasarkan karakter atau sifat. Contohnya, dinamakan semut pekerja karena dia dikenal dengan sifatnya yang bekerja keras dan rajin. Jadi, penamaan bisa berasal dari bunyi, bagian benda maupun sifat khas yang terlihat atau dirasakan dari sesuatu. Nama bukan hanya sekedar kata, tapi juga memiliki cerita atau alasan di baliknya. Terima kasih telah menyimak presentasi kami mengenai aspek-aspek semantik. Kami harap penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan memperdalam pemahaman teman-teman tentang kajian makna dalam bahasa. Jangan ragu ya untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun masukan. Salam semantik, terima kasih, dan sampai jumpa.